Anda menyaksikan news update saya, Yasi Syarif. Pemirsa, Panglima TNI Gatot Nurmantio enggan berkomentar terkait isu pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden pendamping Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Gatot Nurmantio mengatakan bahwa ia justru tak tahu menahu mengenai kabar tersebut. Sebelumnya nama Gatot Nurmantio sempat digadang-gadang oleh sejumlah politikus parpol pendukung pemerintah. Di antaranya datang dari Partai Nasdem. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Joni Plate menyatakan bahwa Panglima TNI Gatot Nurmantio patut untuk dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang. Bahkan nama Gatot Nurmantio sebelumnya juga sempat ramai disuka sebagai cawapres saat Rapimnas Partai Golkar bulan Mei lalu. Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung menyebutkan bahwa Gatot memiliki potensi untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Dalam kunjungan kerjanya ke Riau, Presiden Joko Widodo meninjau proyek program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Presiden mengaku puas akan kualitas bangunan rumah bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu itu. Presiden Jokowi meninjau langsung program pemerintah rumah bersubsidi. Ia menilai bangunan rumah untuk masyarakat kelas bawah itu cukup bagus. Menurut Presiden, perumahan itu dibangun oleh swasta tapi didukung oleh pemerintah. Pembangunan rumah itu merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat kecil dan Presiden akan terus meninjau proyek program sejuta rumah lantaran tingginya antusias warga yang ingin memiliki rumah bersubsidi itu. Selain itu, Presiden juga berjanji menambah jumlah pembangunan rumah bersubsidi di seluruh tanah air. Ya seperti ini kan yang penghasilan antara 3 juta 4 juta, jadi tidak memberatkan. Kayak di sini tadi cicilan untuk 15 tahun itu kurang lebih 900.000. Kalau yang 20 tahun bisa 780.000, kan enteng sekali. Jadi ya kalau gaji 3,5 atau 4 juta ya enteng. Mau sewa di sini berapa Pak Bupati? 600. Sewa di sini udah 600. Jadi kalau nambahin dikit kemudian jadi hak milik ya semuanya akan pilih beli rumah. Saya kira arahnya ke sana subsidi pemerintah itu. Ya, jadi DP 1% sama ada bantuan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengapresiasi para menteri terkait yang bersama pemerintah daerah bisa cepat melakukan tahap pembebasan lahan di ruas tol Pekanbaru Dumai. Dalam 6 bulan, tahap pembebasan lahan mencapai 47% dari total panjang tol 131,4 km. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jalan tol Trans Sumatera, tepatnya di ruas tol Pekanbaru Dumai. Tol Pekanbaru Dumai terbentang sepanjang 131,4 km. Jika sesuai target, maka tol dengan pengembang PT Hutama Karya Persero ini akan rampung pada tahun 2019. Tol Pekanbaru Dumai menelan biaya sebesar 16 triliun rupiah dan akan terbagi menjadi 6 seksi. Seksi 1 Pekanbaru ke Minas, dilanjutkan dari Minas ke Petapahan. Seksi 3 dari Petapahan hingga Kandis Utara. Selanjutnya seksi 4 dari Kandis hingga Duri Selatan. Seksi 5 dari Duri Selatan ke Duri Utara. Dan terakhir dari Duri Utara ke Dumai. Tol Pekanbaru Dumai ini sudah dikerjakan, dimulai 6 bulan yang lalu. Dan sekarang ini pada proses land clearing, kemudian pembebasan. Saat ini untuk pembebasan tanah sudah pada posisi 47%. Cepat banget, bayarnya malah telat. Jadi cepat sekali, ini cepat sekali karena dari Pak Menteri BPN di bawah juga bekerja, dari Pak Gubernur membantu, dan dari Kementerian
PU, Kementerian BUMN sebagai pelaksanaan di lapangan lewat PT Hutama Karya ini juga cepat, sehingga memang ya sekarang ini dalam 6 bulan sudah 47% dari total 131 km dari Dumai Pekanbaru itu 131 km, dan nanti investasinya kurang lebih mungkin 15-an triliun. Ya. Pekanbaru merupakan bagian dari wilayah pengembangan strategis 2, yakni wilayah pengembangan strategis Medan Tebing Tinggi, Dumai, Pekanbaru. Konsep wilayah pengembangan strategis ditujukan untuk meningkatkan fokus pada pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberikan multiplier effect ke daerah sekitarnya. Contohnya pada pembangunan ruas Pekanbaru Dumai yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antara dua pusat kegiatan ekonomi nasional, yaitu Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau dan Kota Dumai sebagai wilayah dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju. Ya pemirsa, proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Tol Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas Sungai Kalimalang di kota Jakarta Timur dan Bekasi untuk mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan rekan Yana Rahmadina dan juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Halo Yana, selamat pagi. Sudah sejauh mana pengerjaan Tol Becakayu pada hari ini, Yana? Ya, selamat pagi Poppy. Progres dari pembangunan proyek Tol Becakayu hingga saat ini secara keseluruhan memang sudah mencapai 90%. Adapun proyek Tol Becakayu ini dibagi ke dalam 3 seksi, yakni seksi 1A, 1B, dan juga 1C. Untuk lintasan layang yang sudah terpasang atau terhubung ini adalah pada seksi 1B dan juga 1C. Ini menghubungkan dari Jaka Sampurna hingga ke Pangkalan Jati. Dan untuk pada seksi 1B dan juga 1C ini juga sudah tinggal melakukan beberapa pengerjaan seperti finishing dan juga melengkapi rambu-rambu. Sementara untuk penataan dan juga baik itu di atas layang maupun di bawah lintasan layang juga masih terus dilakukan. Sejak kami memantau juga beberapa pemasangan seperti pemasangan lampu di lintasan layang di seksi 1B dan juga 1C ini juga sudah dilakukan. Adapun memang yang masih terus dikebut pengerjaannya adalah yang menjadi fokus ini di sektor atau seksi 1A, yakni berada pada dari Cipinang Bali ini menuju ke Pasar Gembrong. Ini progresnya baru mencapai 50%. Hal ini terjadi dikarenakan juga masih terkendala dengan pembebasan lahan yang masih terus dikejar juga di sekitar Pasar Gembrong. Adapun memang nantinya proyek Tol Becakayu ini akan membentang sepanjang 21,5 km dan juga ditargetkan dari pemerintah dapat dioperasikan sebenarnya adalah pada tahun ini di awal Maret 2017. Namun hingga 4 bulan berjalan ini artinya sudah melebihi 4 bulan dari target awal pemerintah dan juga nantinya akan ditargetkan dapat dioperasikan pada awal Maret 2018. Sebenarnya proyek Tol Becakayu ini sendiri sudah digagas sejak tahun 1995, yakni pada pemerintahan Presiden Soeharto, dan kemudian dikerjakan selama 3 tahun hingga 1998. Namun pada tahun ini sempat terhenti proyeknya dikarenakan juga krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Sehingga hingga 1998 baru dimulai pengerjaannya lebih lanjut oleh pemerintah Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Artinya memang sejak 1998 ini sudah hampir 20 tahun proyek ini mangkrak, namun kemudian dari tahun 2015 pengerjaannya terus dikebut dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk kemudian dapat ditargetkan beroperasi di awal Maret 2018 mendatang. Poppy. Yana, lalu apakah ada upaya rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di sana? Ya Poppy, memang pengerjaan dari proyek Tol Becakayu ini sendiri mengakibatkan sejumlah kemacetan di beberapa ruas jalan.
Apalagi seperti saat saya berada saat ini adalah merupakan pertemuan dari jalur yang dari arah Bekasi yang menuju ke Jakarta maupun juga dari arah Pondok Bambu. Ini kondisinya seperti saat ini pagi pada jam berangkat kerja ini juga terjadi kemacetan, kepadatan arus kendaraan berada di sini dan kemudian terkait hal itu juga pengalihan arus lalu lintas dilakukan. Rencananya mulai dari hari ini akan diberlakukan satu arah, yakni dari arah Bekasi nantinya akan dibelokkan ke kiri melewati jembatan Caman yang kemudian nanti akan dibalikan ke kanan menuju ke Jalan Inspeksi Jembatan 4 kembalikan lagi melintasi jalan sepanjang Jalan Kalimalang ini, Popi. Baik Yana, terima kasih atas laporannya. Itu dia tadi pemirsa reporter Yana Ramadina dan juga juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Muhsin Jalal melaporkan langsung dari Tol Becakayu, Jakarta Timur. Pemirsa, dalam kunjungan kerjanya ke Riau, Presiden Joko Widodo juga meninjau proyek program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Presiden mengaku puas akan kualitas bangunan rumah bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu tersebut. Presiden Joko Widodo meninjau langsung program pemerintah rumah bersubsidi. Ia menilai bangunan rumah untuk masyarakat kelas bawah itu cukup bagus. Menurut Presiden, perumahan tersebut dibangun oleh swasta tapi didukung oleh pemerintah. Pembangunan rumah tersebut merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat kecil. Presiden akan terus meninjau proyek program sejuta rumah lantaran tingginya antusias warga yang ingin memiliki rumah bersubsidi tersebut. Selain itu, Presiden juga berjanji menambah jumlah pembangunan rumah bersubsidi di seluruh tanah air. Ya seperti ini kan yang penghasilan antara 3 juta 4 juta, jadi tidak memberatkan. Kayak di sini tadi cicilan untuk 15 tahun itu kurang lebih 900.000. Ya. Kalau yang 20 tahun bisa 780.000, kan enteng.